Selamat pagi teman-teman. Saya lagi mau menyiapkan buat sarapan buatku. Si nyonyaku udah selesai sarapan. Buat aku kopi ini enak teman-teman. Aku suka kopi ini. Aku nggak ngopi tapi nggak semua kopi suka. Kalau sudah oke cocok di lidah satu udah itu aja gitu teman-teman. Nah ini sarapanku teman-teman. Mari sarapan. Mari sarapan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi acaranya hari ini ya, mau nganter nyonya ke dokter. Nanti habis sarapan aku cepet-cepet bersih-bersih karena ke dokternya kali ini agak sorean, sekitar jam jam setengah 4 sampai di sana. Jam 3 berangkat. Si nyonya tidur teman-teman. Nyonya kok sehabis sarapan tidur. Nggak tentu dia tuh. Mungkin kalau perasaan dirasa fisiknya lemah, kayak kayak apa ya, kunang-kunang gitu, kalau kayak mau jalan tuh agak-agak mau jatuh gitu, nyonya buat tidur. Fisiknya memang lemah teman-teman. Saya mau cepat-cepat beres-beres rumah, kemudian nanti mau siap-siap makan siang, terus langsung berangkat nanti pergi ke dokter. A few moments later. Periksa darah nyonya dulu, mau ke dokter. Ini kau sampai sih, kau sih. Nah, không sạch rồi. Hủ đen á. Ừ. Mama ditambah ya sampai. Nah, sih. Mahal itu. Mahal đó. Tiêu chuẩn đi được rồi. Tiêu chuẩn đi rồi. Đấy. Chắc rồi. Con sung. Nó con gì em? Cái dây bà này. Giá tạ và sắp bạ. Hô tài hả? Sườn á, tay ở ngoài cô. Đừng xỉa tay đâu, xỉa cô. Ê, đâu có quậy á. A few moments later. Teman-teman, saya sama si Nyonya sudah berangkat. Ini kami berdua naik taksi.
ke rumah sakitnya karena memang harus naik mobil. Kalau naik kereta itu agak sulit, jadi harus naik taksi. Dari rumah Nyonya ke rumah sakit ini nggak begitu jauh, nggak begitu juga dekat gitu. Ini panggilan Nyonya karena waktu dari rumah sakit yang dulu itu dirujuk ke rumah sakit yang ini gitu. Saya sama si Nyonya udah sampai di rumah sakit dan nunggu antrian ya teman-teman. Ini tuh cuma konsultasi karena Nyonya susah tidur. Rumah sakit yang ini si Nyonya belum pernah datang. Ini pertama kali Nyonya ke rumah sakit yang ini. Pas banget jam 6 selesai, ini semua sudah pada pergi, cuman hanya beberapa orang saja di sini dan saya antri untuk mengambil obat ya teman-teman. Sudah sepi. Nah, sekarang saya sama si Nyonya untuk nunggu taksi datang. Oke teman-teman, saya sama si Nyonya sudah di mobil, taksinya sudah datang dan sekarang menuju pulang. Oke teman-teman, saya udah pulang sama si Nyonya dan mau makan malam dulu. Ini yang di piring punyanya si Nyonya karena saya beli 2 porsi, punya Nyonya nggak bakal habis jadi dikasihkan ke saya. Oke, mari makan teman-teman. Ini udah malam banget. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kare ayam, kita tambahin cabai. Soalnya kalau ngandelin cabai dari karenya ini kan nggak pedes ya teman-teman. Karenya memang nggak pedes. Ini ada tambahan sayur wortel sama kacang panjang. Kadang saya sama si Nyonya berdua cukup. Ini saya porsi sendiri. Nggak habis sih ini karena benar-benar udah lewat makan mungkin. Tadi tuh AC, jadi nunggu lama banget, kepala saya cenut-cenut nih teman-teman. Ini mempengaruhi nafsu makan saya juga hilang ini.
nggak ada rasa teman-teman pedesnya. Setelah cabenya digigit baru terasa pedesnya. Ini nggak bisa pakai sendok, jadi pakai tangan saya bersih. Digigit cabenya baru terasa. Baru terasa pedesnya setelah digigit cabenya. Jadi kepala saya tuh terasa cenut-cenut teman-teman. Makannya jadi berkurang nafsu makan aku. Karena pengaruh kepala. Tadi tuh di dalam ruangan rumah sakit itu AC-nya banter banget, dingin sekali di sana. Awal-awalnya sih enggak, tapi karena terlalu lama menunggu 1 jam, antriannya lama banget, 1 jam lebih, dan di dalam ruangan dokter untuk konsultasi, nyonyaku ditanya dari baru lahir sampai dia tua sekarang, dikorek semua, ditanyain kapan lahirnya, kapan orang tuanya meninggal, di tahun apa, pokoknya ditanya detail di situ. Dan itu untungnya tadi tuh periksa ke dokter tadi tuh, untungnya saya sama nyonyaku terakhir. Kalau sampai ada yang antri selain menunggu setelah saya sama si nyonya, itu bisa marah ya orang. Karena tadi sebelum saya sama nyonya dipanggil, ada orang marah-marah itu di situ karena lama banget menunggu antriannya, sedangkan dia sudah pesan mobil penjemputan di situ dan nomor antriannya nggak dipanggil-panggil. Banyaknya setiap masuk ke ruangan itu lama banget, mungkin banyak sekali pertanyaan yang ditanya kali yang membuat lama di dalam konsultasi ruangan dokter itu. Dan saya lihat orang itu udah marah-marah, nggak sabaran pengen cepat masuk di ruangan dokter, tapi belum dapat panggilan. Dan orang itu bilang katanya baru kali ini saya ke rumah sakit, ke dokter, lama banget nunggu panggilannya katanya. Dan waktu saya sama si nyonya masuk juga sama, lama sekali, dikorek semua dari akar-akarnya. Dan nyonyaku tadi minta tanya ke dokter, kalau ada obat buat cepat mati ya kasih aku katanya. Dia sebenarnya nggak mau hidup lah gitu, pengen cepat mati, pengen cepat nyusul suaminya. Tapi dokter bilang jangan ngomong kayak gitu, kami nggak ada obat kasih kayak gitu katanya. Jadi nyonya aku ceritakan permasalahannya, kalau dia tuh sedih sama gara-gara dimarahin anaknya, sekarang hidupnya kayak gini. Nyonya bilang dulu aku dihargai orang di saat aku punya banyak uang, dan di saat aku nggak punya duit orang pada menjauh semua, termasuk anaknya sendiri gitu ya. Diceritakan sama dokternya.
Dan nyonya aku bilang ya itu pengen cepat mati, kasih obat. Aku tuh sebenarnya nggak pengen hidup, pengen cepat mati katanya. Jadi konsultasi tadi tuh karena nyonya dulu pernah ke rumah sakit, dia ceritakan juga sebelumnya itu pengen bunuh diri kan, ceritakanlah ke dokter. Dan di pihak rumah sakit ini kayak nenekku ini dirujuk gitu ya teman, dirujuk ke rumah sakit yang ini karena susah tidur katanya. Jadi baru ada panggilan lagi bahwa ke rumah sakit yang ini nanti akan dikasih obat tidur biar nyonyaku itu bisa tidur kan. Biar nyonyaku bilang nggak bisa tidur nyenyak katanya. Sebenarnya itu bukan masalah dia nggak bisa tidur, karena itu pikiran, banyak beban pikiran yang membuat dia nggak bisa tidur. Persoalannya cuma itu sih. Kalau nggak ada masalah beban membebani di hatinya pasti bisa tidur, tapi karena terlalu banyak masalah yang dia pikirkan, tidur tuh cuma mikir gimana mau bisa tidur. Orang tidur aja mikir, bangun lagi jadi tidur lagi gitu. Orang banyak pikiran ya. Dan tadi udah dikasih obat tidur, tapi ya itu konsultasinya lama banget, dikorek-korek terus. Dan akan diusahakan diberikan panti jompo yang terbaik buat nyonya, karena tabungannya nyonya untuk masa panjang kan kurang mencukupi gitu. Nanti akan dibantu usaha juga oleh pihak dokter ini dan akan dirujukkan ke panti jompo apa gitu. Akan ada bantuan. Kalau nunggu dari pemerintah katanya lama gitu. Jadi akan diusahakan dibantu juga nyonyaku, dan nyonyaku juga udah daftar juga panti jompo gitu ya teman-teman. Ya semoga ada jalan keluar terbaik buat nyonya lah. Ya udah ya teman-teman, ini udah malam banget dan saya tuh belum mandi. Pas banget ini aku nggak bisa sholat juga sih. Jadi malah nggak sholat setelah mandi karena lagi ada tamunya lagi datang. Ini udah hampir udah jam 9 sih, nih mau mandi, mau istirahat, kepalanya cenut-cenut gara-gara standby di rumah sakit, AC-nya banter, kepala aku pusing. Ya udah ya teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti vlog Heaven Kitchen. Sampai sini dulu. Jumpa lagi di vlog Heaven Kitchen berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Heaven Kitchen. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan, selalu panjang umur, dimurahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Bila suka videonya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya agar saya lebih bersemangat lagi membagikan video-video lainnya. Terima kasih.